kampus itu pemilih pemula itu masuk dalam lingkaran 40 juta pemilih pemula itu. Nah, bagaimana kemudian dari kampus sendiri keterbukaannya terhadap partai politik, terhadap calon legislatif yang lainnya, bagaimana kemudian kampus bisa bekerja sama dengan caleg-caleg lainnya, para politisi-politisi lainnya untuk menjaga demokrasi ini. Silakan Bu Rektor. Ya, jadi gini, kita sepakat kampus itu jadi wadah pembelajaran politik, ya, pencerdasan para pemilih. Kampus juga bisa jadi area untuk praktek politik, ya, bagaimana bisa mempraktekkan politik nyata dalam berorganisasi, dalam pemilihan pejabat, pemilihan ketua organisasi kemahasiswaan dan sebagainya. Tapi yang harus dipisahkan, kampus itu harus netral dari politik praktis, karena kita kampus bukan arena politik. Oleh karena itu, kalau ada para politisi ingin datang ke kampus tapi tujuannya untuk pencerdasan, untuk kita undang dalam seminar, dalam konferensi, boleh aja. Tapi kalau harus ada rambu-rambunya, ya, tidak boleh dengan label partai dan sebagainya. Kemudian posisi itu pakar, ya. Ada rambu-rambunya. Rambu-rambu yang lain tentu yang regulasi tadi. Kalau sudah masuk masa kampanye, ya nggak bisa. Saya adalah merupakan kelompok rektor yang menolak ada praktek politik praktis di dalam kampus, ya. Itu buat saya. Jadi sepanjang para politisi sudah datang karena kapasitas dia sebagai legislator mau uji publik RUU yang ada, atau pada saat itu belum masa kampanye yang bersangkutan diundang sebagai pakar dalam bidangnya, boleh aja. Tapi kalau tujuannya untuk kampanye di dalam kampus, itu nggak ada. Karena dari awal memang di peraturan Kemendikbud bahwa Permendikbud itu tidak bisa menjadikan arena. Selain itu, terkait dengan undang-undang ASN, aparat kita, kebetulan kampus kami kan milik negara, sebagian besar sumber daya pegawai negeri sipil, malah tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Itu juga kita hindari. Jadi iya, arena politik praktis. Arena politik. Kalau politik itu masuk, boleh saja semua orang. Menurut saya semua orang boleh berpolitik apa saja. Yang penting jangan politik praktis dalam pengertian kepentingannya kepentingan golongan. Kalau kepentingan untuk semua tidak ada masalah. Justru kampus mesti menjadi laboratorium. Nah, kalau kita mau jadi politisi yang baik, mestinya di laboratorium ini diberikan yang mana yang baik, yang mana benar, yang mana yang pantas, yang mana tidak, supaya nanti pas keluar berpolitik praktis sudah punya frame. Dan bagaimana menjaga ini pemilih milenial ini, ya itu tadi, kita kasih mereka ajang untuk praktek-praktek. Tapi kita dari kelas-kelas tentang politik atau kelas-kelas yang lain dalam ada penguatan karakter, bagaimana menjadi pemilih yang baik. Bagaimana kita juga mengajar mereka menjadi bagian menjaga demokrasi di Indonesia itu berjalan baik, ya. Misalnya program KKN. KKN dalam era pemilu nanti seperti yang lalu, kita akan program KKN yang mereka terjun langsung ke wilayah-wilayah untuk menjadi bagian dari mengawal pemilu. Itu sebenarnya bagian menjaga, membangun karakter anak-anak ini supaya jangan menjadi target yang akan diperdayai dari aspek-aspek penyimpangan politik atau penyimpangan demokrasi. Itu maksud sendiri yang kemudian memberikan sesuatu kepada masyarakat itu sendiri untuk mencari informasi. Tapi kalau dari sisi sendiri, bagaimana upaya yang dilakukan untuk terkait dengan informasi dalam politik tahun 2019? Di FISIP itu melalui proses pembelajaran itu kita selalu ajarkan kepada mahasiswa agar jangan mudah percaya pada informasi yang belum tentu kebenarannya. Karena itu dia disarankan untuk selalu melakukan cek and recheck, perbandingan informasi, sehingga informasi yang diterima itu bisa diseleksi. Apalagi ya dalam di jurusan komunikasi itu kan ada yang disebut dengan gatekeeper, penjaga gawang yang menseleksi
seluruh informasi-informasi yang masuk, apakah informasi itu benar atau masih perlu direcek dengan informasi lainnya, sehingga mahasiswa itu memiliki keyakinan bahwa informasi ini sudah valid atau tidak. Karena itu mahasiswa juga diajarkan dalam metode penelitian itu untuk mencari dalam sistem pembelajaran itu kita sudah latih mahasiswa agar tidak sembarang atau mudah percaya pada informasi yang kebenarannya belum tentu valid. Jadi diajarkan bagaimana ia melakukan check and recheck, mencari informasi yang lebih lengkap, menggali informasi-informasi yang kira-kira bisa menjelaskan bahwa memang informasi itu layak dipercaya atau tidak. Sehingga mahasiswa kita di FISIP ini saya kira tidak mudah termakan oleh hoax. Malah kalau ada hoax, langsung dia beritahukan kita bahwa ini hoax. Kalau saya sudah cek di ini, sudah cek di ini, sudah cek di ya. Dari pemerintah, Iya. ini bagaimana kerjasamanya dengan kampus Iya. untuk mengurangi hal-hal seperti ini dan mengawal jalannya demokrasi yang baik di Indonesia? Nah, inilah yang saya katakan tadi, seperti Bu Rektor, Bu Prof, Pak Dekan yang sudah memberikan tadi bahwa di kampus itu tidak mungkin teralienasi dari masyarakatnya, karena kampus itu juga butuh pasar. Nah, pasarnya politik dengan pasarnya kampus ini kebetulan sama. Di ujung-ujungnya itu ada demokrasi, sehingga tidak mungkin atau tidak boleh teralienasi dari persoalan kemasyarakatan. Soal bagaimana mengantisipasi hoax itu hampir tidak mungkin kita bisa memastikan bahwa semua informasi itu kita punya energi untuk menyeleksi satu persatu, tidak mungkin. Sehingga memang kalau secara teknologi kita memiliki program yang gampang untuk melacak mana hoax yang mana bukan. Karena dengan IT gampang sekali. Tetapi yang tidak bisa didapatkan secara IT dan di partai politik itu adalah seperti yang disampaikan Prof tadi, itu gatekeeper, kemampuan gatekeeper, kemampuan memiliki frame of reference yang bisa memverifikasi yang ini produktif tidak. Kalau kita sharing, ya ini baik tidak untuk orang. Nah, itu yang paling penting. Seorang aktor politik, seorang alumni kampus berbeda dengan seorang alumni yang bukan dari kampus. Politisi yang alumni kampus dengan politisi yang diajarkan langsung di partai politik. Nah, frame of reference inilah yang membuat kita memiliki rasa pertanggungjawaban sosial lah. Karena kita menganggap bahwa frame of reference dari politisi yang baik itu adalah orang yang tidak teralienasi atau tidak terpisah dari keinginan masyarakat. Makanya di kampus itu kita diajarkan norma-norma yang mana pantas, yang mana tidak. Nah, itulah perbedaannya. Sehingga kampus memang mesti diberikan kesempatan yang lebih luas untuk adik-adik, untuk anak-anak mahasiswa kita itu merasakan, oh yang begini kan yang politik, oh yang begini yang memang rasanya kalah, oh beginilah rasanya kepentingannya orang, sehingga punya kemampuan untuk menyeimbangkan. Walaupun dia punya keinginan, tetapi harus menghormati keinginan dan sumber daya orang juga. Jadi kemudian dia menghargai perbedaan-perbedaan. Tapi peran pemerintah sendiri dan kampus itu untuk saling bersinergi bagaimana sejauh ini? Nah, inilah yang masih sangat kurang. Partai politik, pemerintah belum menjadikan kampus itu sebagai benar-benar laboratorium. Kita bikin sendiri di pemerintah, kampus bikin sendiri. Nah, ini yang dalam konteks triple helix dan quad helix itu yang belum jalan secara maksimal. Ini mesti ada regulasi yang mengatur supaya pemerintahan, masyarakat, partai politik, dan entitas yang lainnya itu mesti mengambil semua ide-ide yang ada di kampus. Kalau mau mengembangkan ide yang lain itu bisa, tetapi akan jauh lebih mahal dan tidak komprehensif. Karena di kampus itu bebas kepentingan, memilih membuat program itu pasti yang ideal. Tapi kalau orang pemerintahan, orang partai politik yang membuat konsep, pasti ada intervensi interestnya dan mungkin bisa objektif, berbeda dengan kampus. Nah, inilah yang penting untuk diatur regulasinya oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, bahwa memang kalau kita mau cari sumber ide yang original, di kampus, ambil di kampus, mana penelitiannya segala macam. Sebenarnya itu idealnya. Dan sistem ketatanegaraan kita termasuk di sistem demokrasi itu mesti menjadikan kampus itu sebagai laboratorium segalanya. Kalau mungkin kan, karena itulah yang menjadi miniatur, itulah yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat. Tapi sejauh ini apa sebenarnya tantangan sehingga sampai saat ini masih belum menjadikan kampus sebagai laboratorium atas segala-galanya? Tapi kita akan tahan dulu. Usai jeda kita akan bahas. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa People Station.